Oke, tadi itu adalah scene dari Patch Adams ya, di mana um, Patch Adams mengajukan satu model yang berbeda di dalam pendidikan. Dan memang kalau kita melihat dalam sejarah kreativitas dalam dunia pendidikan yang muncul, salah satu yang paling permulaan di dalam metode yang mutakhir itu adalah dari dunia medis. Ya, lalu diambil oleh dunia bisnis, lalu sampai akhirnya disebarkan ke semuanya. Dunia pendidikan itu termasuk yang paling lambat sebetulnya, sekolah formal. Tapi kita akhirnya mendapatkan konsep ini, yaitu ketika kita mau mendidik orang, menjadikan orang-orang itu memiliki skill atau kemampuan di dalam menjadi ahli-ahli dalam profesi mereka, itu tidak lagi bisa hanya dengan lecture. Begitu. Akhirnya ini menyentuh ke semua hal, khususnya ketika berbicara mengenai pendidikan secara holistik. Ya, maka saya berikan judul di sini adalah Lecture No More. Ya, kita tidak bisa hanya relying on lecture. Begitu. Ada hal yang lain yang penting yang harus dipakai ketika kita mendidik. Ya, apalagi kita sebagai orang tua mendidik anak-anak kita atau guru mendidik murid-murid kita. Begitu. Nah, ini yang saya mau tunjukkan ya, bahwa modern parents itu ya, orang tua di abad 21 itu mengalami begitu banyak tantangan. Mereka sibuk, banyak kali itu orang tua dua-dua bekerja ya. Dan di abad 21 ini ada secara statistik itu meningkat sekali banyak divorce ya, banyak perceraian, sehingga terjadi broken family, lalu anak-anak itu banyak kali memiliki single parent. Begitu, ini tantangan yang besar sekali. Nah, orang tua yang sibuk, broken family, itu akhirnya nggak punya waktu untuk anak-anak. Gitu. Belum lagi kalau di Asia khususnya ya, ini muncul yang namanya the nanny generation. Sehingga anak-anak itu akhirnya diasuh atau dibesarkan lebih banyak oleh neninya daripada orang tuanya sendiri. Ini bukan kritik ya, tetapi lebih ke arah memberikan faktanya saja, bahwa ada memang muncul seperti ini. Gitu. Belum lagi ada generation gaps yang besar sekali. Kenapa kok besar sekali? Karena terjadi percepatan di dalam perubahan generasi. Nah, generasi milenial itu sekarang sudah bukan lagi bertemu dengan generasi yang disebut sebagai generasi Gen Z, tetapi sekarang sudah Gen Alpha, jadi post Gen Z, gitu ya. Nanti ada Gen Beta, nanti ada Gen Gamma dan seterusnya. Ini sudah masuk ke Gen Beta, begitu. Belum lagi ada yang namanya schooling mentality, ya, karena terlalu banyak yang namanya pendidikan diserahkan kepada sekolah, maka orang tua juga akhirnya seperti lepas tangan begitu. Nah, generasinya adalah generasi seperti Tesla yang mobilnya dianggap bisa jalan sendiri, gitu. Nah, salah satu yang paling besar, yang ini adalah silent ya, undetected, itu adalah childhood depression. Nah, depression ini memang very dangerous. Ya, deteksinya itu akhirnya sudah terlambat seringkali. Usia-usia 12, 13, 14 tahun itu baru terdeteksi ternyata depresinya sudah terlalu dalam. Berarti sudah dimulai sejak lama. Mungkin sejak usia 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun itu sudah masuk di dalam depression. Begitu. Lalu kita melihat anak-anak abad 21 itu seperti apa sih? Nah, mereka itu digital native. Beda dengan kita yang orang tua ini ya, kita itu pernah mengalami masa di mana tidak ada digital world, begitu, masih analog, belum masuk dalam dunia digital. Tapi anak-anak abad 21 mereka lahir itu sudah semua digital, maka mereka digital native. Belum lagi dengan sekian banyak tantangan yang tadi disebutkan dan segala macam yang terjadi di dunia ini, akhirnya mereka mengalami yang namanya emotional overload, begitu. Bukan cuma emosinya yang overload, tetapi information juga overload. Karena kita tahu mereka karena digital native ya, mereka masuk di internet. Begitu. Dan akhirnya banyak sekali informasi yang bisa didapat oleh anak-anak. Informasinya macam-macam, mulai dari hal yang paling serius sampai hal yang paling sepele. Kita lihat aja TikTok gitu ya, yang 1 menitan begitu, itu sudah information overload. Dan TikTok juga dimuati oleh begitu banyak hal yang menyentuh emosi, maka juga terjadi emotion overload. Gitu.
Virtual reality overload. Akhirnya dunia ini seakan-akan mirip dengan apa yang mereka lihat di internet. Maka bayangannya adalah semua bisa di-reset. Begitu. Nah, ini virtual reality overload. Nah, yang mengerikan adalah ketika ini memimpin kepada false self. Ya, ketika digital world itu mengharapkan orang yang sempurna, mengharapkan orang yang bisa diterima. Sehingga yang dimajukan, yang diproyeksikan di dalam dunia digital itu adalah false self. Nah, ketika false self itu yang diproyeksikan, maka real self-nya itu ditekan. Gitu, dengan adanya avatar, dengan profile picture, dengan kita punya freedom ya untuk memunculkan hal yang baik, yang menyenangkan, yang bisa diterima, yang menarik di entah di IG atau di TikTok, Twitter dan segala macam. Akhirnya itu cuma menunjukkan sisi-sisi tertentu saja dari diri kita. Maka itu masuk dalam kategori the false self. Begitu. Akhirnya juga ini ya easy life mentality. Dunia ini semuanya bisa dengan gadget itu semua bisa dicapai. Contohnya adalah Gojek, gitu ya. Kalau kita lapar, gitu, tinggal klik di Gojek, kita bisa menemukan makan kita mau, klik lagi, kita bisa dapatkan dengan cepat sekali, sudah langsung dikirim. Easy life, begitu. Tetapi semuanya ini akhirnya meningkatkan yang namanya abandonment. Ya, karena semuanya easy, semuanya itu ada false self, ya virtual reality dan segala macam, akhirnya mereka malah merasa abandoned, walaupun bisa connect dengan teman-teman, dengan banyak orang, tetapi connection-nya hanyalah virtual, begitu. Sehingga yang real ini akhirnya merasa ini akhirnya terputus, begitu. Sehingga perasaan yang dibutuhkan ketika dia sendirian atau dia mengalami satu kesulitan itu tidak ketemu, maka mereka akhirnya merasa abandoned, begitu. Nah, apa yang menjadi biblical foundation-nya untuk kita bisa mendiskusikan tentang hal ini, yaitu kejadian manusia, bagaimana manusia diciptakan, yaitu kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 28. Yang saya mau soroti, yang mau ketengahkan yang paling penting adalah bahwa manusia itu dicipta dalam gambar dan rupa Allah. Rahasianya adalah ketika manusia dicipta di dalam gambar dan rupa Allah, manusia itu mirip Allah. Dan Allah yang kita kenal adalah Allah yang Tritunggal. Nah, Allah yang Tritunggal ini adalah menunjukkan bahwa manusia itu memiliki satu atribut-atribut yang memang oleh Tuhan dikomunikasikan. Salah satu atributnya adalah manusia itu sifatnya sosial, hidupnya dalam dunia komunal, begitu. Ya, karena Allah itu Tritunggal. Ada 3 person dalam satu esensi Allah. Nah, manusia itu mewarisi hal ini. Manusia akhirnya tidak bisa hidup sendirian. Manusia harus connect. Dan connect-nya itu tidak bisa dalam dunia virtual, harus di dalam dunia yang real. Begitu. Ini salah satu hal yang penting. Saya tidak bisa bicarakan semuanya, tapi ini adalah hal yang sangat sangat foundational di dalam kita mendiskusikan tentang hal ini ya. Oke, saya lanjut lagi. Lalu untuk perkembangan anak secara karakter, emosi, dan fungsi-fungsinya, apa yang harus kita pikirkan dengan serius, apa yang harus kita tanggapi? Begitu. Pertanyaan yang utamanya adalah bagaimana kita mengembangkan karakter, bagaimana kita mengembangkan emosi, dan fungsi-fungsi mereka yang seharusnya. Bagaimana kita bisa secara aktif dan secara positif itu berpartisipasi di dalam perkembangan anak-anak kita. Maka kita harus fokus kepada hal yang penting. Dalam formasi karakter itu ayatnya ada di Roma pasal 5, 3-5 yang mengetengahkan bagaimana karakter itu seharusnya dibentuk. Ya, bagaimana karakter itu seharusnya diformulasikan. Nah, jelas sekali di sini Paulus tidak menuliskan kasih mereka lecture. Ya, tetapi mereka harus mengalami beberapa step ya. Bukan melalui lecture, bukan melalui mencatat, bukan melalui baca textbook, dan jelas sekali bukan melalui ujian yang ada di atas kertas ataupun ujian secara online ya, tetapi melalui apa? Di Roma pasal 5 itu adalah berbicara melalui penderitaan, melalui mengalami, jadi experiencing suffering. Lalu karena suffering itu nanti akan menghasilkan ketahanan. Ya, dan ketahanan ini yang akhirnya memproduksi yang namanya karakter itu tadi.
Ya. Maka karakter ini tidak bisa hanya dengan mendengarkan melalui satu khotbah atau melalui satu lecture ya, atau cuma diberikan tahu tentang informasi lalu mereka dianggap langsung bisa begitu. Tidak bisa juga hanya dengan datang kepada ini ya kebaktian di gereja, tidak bisa. Karakter tidak bisa dikembangkan dengan cara seperti itu. Ya, nggak bisa juga hanya dengan aktif aja di gereja ya, melakukan semua jenis pelayanan yang ada ditawarkan di gereja. Nggak bisa. Ataupun aktivitas-aktivitas yang lain yang ada di ini ya, di rumah atau di mana gitu. Tapi lebih, harus ada yang sesuatu yang dilakukan yang lebih. Our character, jadi karakter kita tidak bisa dikembangkan hanya mempercayai bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Atau hanya dengan informasi itu. Tidak cukup. Karakter kita harus dikembangkan dengan cara yang lain. Ya. Nah, yaitu dengan apa? Dengan melakukan apa yang diajarkan melalui firman Tuhan. Melalui melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melalui kita itu meniru Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dengan begitu kita akhirnya mengembangkan ini potensi diri yang adalah diciptakan dalam gambar dan rupa Allah itu untuk betul-betul karakter Allah yang sudah dikomunikasikan pada kita itu boleh dikembangkan dan dibentuk secara kehendak Tuhan ya, sesuai dengan apa yang Dia mau. Gitu. Nah, kalau kita lihat di kitab Yakobus pasal 2, Yakobus ini membicarakan bahwa iman tanpa perbuatan itu adalah mati. Ya. Maka di situ kita menemukan bahwa iman itu harus dilaksanakan. Mau nggak mau harus menemukan jalannya untuk diekspresikan. Gitu. Dan kitab Yohanes pasal 15, di situ Tuhan Yesus juga mengatakan bahwa kita harus meniru Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus itu adalah gurunya, maka murid itu akan meniru gurunya. Dan kalau gurunya itu mengalami penderitaan, maka muridnya juga akan mengalami kesulitan, penderitaan di dunia ini. Gitu. Sama juga di 2 Timotius, Paulus juga membicarakan hal yang sama ya, untuk meniru bagaimana Paulus itu hidup. Maka dia memberikan instruksi ini kepada Timotius. Begitu. Nah, 3 macam suffering. Ini kita mesti ngerti ya, 3 macam suffering. Yang pertama adalah actively doing evil. Kalau kita mencuri lalu ketangkap, lalu akhirnya diproses, nah itu akhirnya mengalami suffering pada dirinya sendiri ya kan. Lalu ada yang namanya unfortunate events, ya situasi yang tidak diinginkan tapi terjadi, kecelakaan gitu dan seterusnya. Lalu ada juga yang karena actively doing good, secara aktif melakukan apa yang baik, itu juga ternyata bisa menimbulkan yang namanya penderitaan. Ya ini 3 macam, 3 macam dari penyebab dari suffering, dari penderitaan. Nah hasilnya penderitaan yang dihasilkan dari secara aktif melakukan kejahatan atau melakukan hal yang tidak baik itu hasilnya adalah karakter yang negatif. Ya, unfortunate events itu bisa negatif karakter juga. Begitu. Sementara yang secara aktif melakukan kebaikan itu biasanya menuju kepada hal yang positif. Ya, karakter yang baik itu yang dihasilkan. Nah, ini saya formulasikan ini ya. Resepnya begitu. Jadi ingredients-nya apa aja sih? Kalau kita melihat penderitaan yang disebabkan karena melakukan hal yang buruk, ditambah dengan yang namanya pertobatan dan akhirnya ada pengampunan, maka hasilnya bisa positif. Ya, tapi kuncinya ada di pertobatan dan pengampunan. Kalau kita melihat penderitaan yang gara-gara kecelakaan dan segala macam, ditambah dengan ada cinta kasih, ada pertolongan yang dilakukan oleh orang lain, hasilnya juga bisa positif. Kuncinya ada di sana ya, jadi ada perbedaan di sana. Kuncinya adalah di dalam kasih, ada care dari orang lain, maka kecelakaan dan segala macam itu bisa menghasilkan karakter yang positif. Begitu. Yang biasanya missing itu adalah ini ya, suffering yang disebabkan oleh perbuatan baik, melakukan perbuatan baik. Itu seringkali kalau nggak ada mentoring, nggak ada counseling, justru hasilnya adalah negatif. Aneh ya? Jadi kita nggak bisa relying hanya melakukan perbuatan baik, lalu setelah itu blank, lalu mengharapkan akhirnya muncul karakter yang positif. Nggak bisa. Ya,
Missing itu adalah yang namanya mentoring dan counseling. Kalau nggak ada itu, ketika orang menderita melakukan perbuatan baik, justru akhirnya menimbulkan karakter yang negatif. Ini warning ya, saya kasih kita warning sebagai educator, sebagai parents, jangan mendesain penderitaan ya sebagai aktif item yang aktif ya di dalam plan kita untuk mendidik anak-anak kita. Jangan ya, jangan mengizinkan penderitaan yang tidak perlu muncul di dalam rencana-rencana kita. Ya, penderitaan itu seharusnya dialami secara otentik, secara alamiah, supaya hasilnya meaningful. Nah, ini kuncinya ya. Jadi saya mau tekankan di sini adalah harus memiliki meaning, harus memiliki makna. Kalau nggak memiliki makna, maka akhirnya ujung-ujungnya bisa sangat negatif. Gitu. Kalau apalagi ini ya sudah menjadi meaningless itu akhirnya ujung-ujungnya negatif. Meaningless suffering itu bisa merusak jiwa seseorang. Maka kita harus fokus kepada human nature. Ya. Ketika kita menghadapi penderitaan, manusia itu bereaksi seperti apa sih? Saya mau memberikan secara sekilas ya. Jadi Jack Mazero ini seorang adult educator yang akhirnya menemukan dalam research dia selama bertahun-tahun itu ya, dia menemukan ini loh prosesnya seseorang manusia itu mengalami pembelajaran ya, mengalami pembentukan. Bisa negatif, bisa positif hasilnya, tetapi ini prosesnya. Jadi prosesnya adalah manusia itu biasanya berangkat dari equilibrium. Suasana tenang, situasi aman, kondisinya itu sudah saturated dengan dirinya, normal begitu. Nah, ketika mengalami kesulitan, mengalami dilema, itu akhirnya menuju kepada disequilibrium. Nah, dalam disequilibrium ini, manusia nggak bisa tenang. Dia harus mencari equilibrium, maka melalui proses yang namanya re-equilibrium untuk mencapai kepada equilibrium. Nah, proses ini membutuhkan yang namanya critical reflection. Proses ini membutuhkan yang namanya meaning structure. Sekali lagi kita perlu mencari yang namanya meaning. Ya, baru setelah itu kita bisa menemukan equilibrium. Kalau nggak ada, kita nggak bisa menemukan equilibrium. Kita akan terus berada pada disequilibrium. Nah, ini bahaya. Seorang yang berada di titik disequilibrium yang terlalu lama, itu bisa mengguncangkan core structure dia. Nggak boleh, harus cepat-cepat ditangani. Begitu. Equilibrium ini berbicara mengenai harmony dan balance. Ya, ini ada dua hal yang sangat utama di dalam equilibrium. Ada keseimbangan, ya, harmony and balance. Kalau nggak seimbang, nggak bisa ketemu itu. Ya, sementara ketika kita mengalami yang namanya masalah, ya, di situ kita menemukan ada dua ujung, ada dua mata pedang. Bisa yang sifatnya baik, ya, bisa yang sifatnya itu harmful, ya, yang mengacaukan. Yang baik itu hasilnya bisa sangat beneficial dalam pertumbuhan kita, bisa menghasilkan satu kesempatan untuk kita bertumbuh, ya. Sementara yang merusak itu betul-betul membuat orang frustrasi, bisa menghancurkan begitu banyak hal. Nah, ini dua hal ini ya, ini ada bergantung kepada respon kita. Ketika dilema itu datang, ketika dissonance itu datang, tergantung kepada respon kita. Nah, respon yang seperti apa? Ada dua macam. Respon yang positif, respon yang negatif. Nah, kalau yang negatif, itu responnya adalah kita menipu diri sendiri, ya kan? Atau kita akhirnya menyerah, udah capek deh, menyerah. Atau kita nggak pedulikan lagi, sudah terlalu menekan, terlalu susah, kita ignoring. Atau yang berikutnya adalah menyalahkan orang lain, atau menyalahkan situasi, dan seterusnya. Ini adalah respon yang negatif. Respon yang positif itu adalah respon yang sifatnya rekonstruktif, ya, membangun kembali. Yang sifatnya adalah berefleksi. Lalu di situ kita boleh menemukan bahan untuk kita belajar. Ya. Nah, kalau kita melihat bagaimana kita bisa menuju kepada re-equilibrium dan akhirnya menuju pada equilibrium yang baik, itu ada dua fase. Fase yang pertama dan fase yang kedua. Fase yang pertama ada dua. Ya, dalam fase yang pertama ini itu sifatnya restoratif, ya. Nanti fase yang kedua itu sifatnya rekonstruktif. Fase restoratif ini harus disembuhkan dulu, maksudnya begitu. Nah, ini harus ada komunitas yang membantu, harus ada mentoring, ya.
Dan dua langkah yang harus ada dalam fase pertama itu adalah penerimaan, acceptance. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, barusan itu namanya perubahan ya. Kalau di dalam bahasa Alkitab itu repentance, turning point, gitu. Fase yang kedua itu sifatnya rekonstruktif, di mana di sana sudah memiliki semangat, motivasi untuk I can do it, begitu, dan tidak gampang menyerah, tidak menyerah. Di dalam fase yang kedua ini ada dua langkah. Langkah yang pertama itu beradaptasi. Kita mampu beradaptasi terhadap kesulitan itu, dan fase yang namanya kreasi, langkah yang namanya kreasi. Jadi bisa menciptakan atau menemukan cara untuk mengatasi masalah yang ada. Ini dua fase itu ya dalam proses equilibrium. Nah, dalam perkembangan seorang manusia dalam karakternya, emosinya, dan fungsi-fungsinya, pertanyaan yang berikutnya adalah bagaimana kita bisa secara aktif dan positif itu berpartisipasi di dalam perkembangan anak kita dengan semua pengetahuan yang kita barusan tadi pelajari ya. Nanti kita akan diskusikan lebih jauh. Secara praktis, ini suggestion dari saya dan strategi itu adalah melalui the Good Deeds Project. Ya, tidak harus dilakukan secara formal, tetapi kita bisa pikirkan ya bagaimana kita bisa mendidik anak kita melalui melakukan perbuatan yang baik secara aktif. Ya, fondasinya adalah di Matius pasal 7:12. Ini adalah the golden ethics. Ya, di seluruh dunia semua filsuf, semua orang-orang yang mendalami mengenai etika itu mengerti bahwa di Matius 7:12 ini adalah the golden ethics yang paling tinggi, yaitu adalah lakukan kepada orang lain apa yang kau ingin orang lain lakukan kepadamu. This is the golden ethics. Nah, yang lain-lain itu juga mirip dengan itu, ya, berkaitan. Tapi saya mau soroti itu adalah the golden ethics. Jadi Matius pasal 7 ayat 12. Ya. Fondasi yang lain adalah kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu, dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri. Ya. Lalu bisa dibandingkan dengan ini kutipannya adalah dari kitab ini ya, Deuteronomy itu apa saya lupa, Ulangan ya, Ulangan pasal 6 ayat 5 ya. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Begitu. Nah, berikutnya jangan berhenti hanya dengan melakukan perbuatan baik, tetapi sediakan yang namanya mentoring dan counseling. Ya, karena kalau nggak ada mentoring dan counseling, itu perbuatan baik kalau diterima atau mengalami suffering melalui perbuatan baik, itu justru sangat membutuhkan proses yang namanya mentoring, counseling. Kalau sampai nggak ada mentoring dan counseling, nggak ada proses restorasi dan rekonstruksi, maka justru hasilnya bisa negatif. Begitu. Jadi ini perhatikan ya, ada ingredient yang nggak boleh miss, yaitu mentoring and counseling. Ya, baru setelah itu akan terjadi equilibrium proses yang sehat. Ini saya akan tutup dengan perkataan dari Abraham Lincoln mengenai karakter. Ya, dia mengatakan begini, nearly all men can stand adversity. Hampir semua orang bisa menghadapi kesulitan. But if you want to test a man's character, give him power. Nah, kita nanti kalau mau tes ya seseorang itu karakternya baik atau tidak baik, itu bukan melalui penderitaan. Ketika mengalami penderitaan, biasanya muncul itu adalah sesuatu yang kelihatannya baik, karena di situ nggak bisa berbuat apa-apa, nggak punya power. Ya, tetapi kalau orang itu diberikan kuasa, apa yang dia lakukan dengan kuasa yang ada di tangan dia, itu akan kelihatan karakter apa yang ada dalam hatinya. Ini perkataan yang luar biasa. Abraham Lincoln ini bukan pencetus yang orisinil dari perkataan ini. Dia ini ya mengambil ini dari filsafat Barat, yaitu dari Plato. Plato pernah menyampaikan hal yang mirip dengan seperti ini, yaitu ketika kita mau tes orang punya karakter, itu kasih dia kuasa. Baru dari situ akan kelihatan karakter orang itu seperti apa. Begitu. Nah, ini saya akan berhenti di sini, memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, saudara sekalian yang punya pertanyaan, saya akan kasih jawaban pertanyaan. Oke. Thank you untuk Pak Ferry. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, silakan langsung chat
nanti saya akan bacakan, atau kalau misalnya mau menyampaikan langsung silakan raise hand ya. Oke, pertanyaan yang pertama ini, saya adalah seorang guru SMA, belum berkeluarga. Saya memiliki seorang murid yang suka berbohong, baik ke wali kelas maupun guru bidang studi lain. Dia juga mengabaikan tanggung jawab yang seharusnya dikerjakan, dan ketika ditanya atau ditegur, biasanya alasannya lupa. Murid ini tinggal di asrama dan jarang sekali bertemu dengan orang tuanya. Mamanya suka membandingkannya dengan prestasi kukunya. Biasanya ketika dia ditegur, dia hanya tersenyum dan menjawab ya, seolah-olah dia akan berubah. Saya bingung bagaimana harus menghadapinya, bagaimana respon saya yang tepat untuk menghadapi siswa tersebut. Oke, ini kasusnya cukup ini ya, termasuk bukan cuma one isolated incident kelihatannya. Ini ada ini ya, sudah berulang sehingga sampai bisa mengambil kesimpulan anak ini suka berbohong ya. Yang perlu ditemukan adalah kenapa dia berbohong. Begitu. Nah, itu yang perlu dikejar. Sebagai guru, coba berbicara kepada anak ini, ajak dia dialog ya, duduk, kasih dia comfortable in environment, lalu ajak dia berbicara. Konfrontasikan dia secara gentle ya, dengan fakta yang berbeda. Ketika dia mengatakan A, ternyata faktanya B. Nah, dari situ lihat reaksinya, bagaimana dia bereaksi. Nah, dari situ kita bisa mulai punya ada bahan untuk berbicara dengan anak ini, ternyata dua hal yang berbeda ini menunjukkan bahwa engkau berbohong. Begitu. Nah, berbicara dengan dia, apakah itu adalah karakter dia yang sebenarnya bahwa dia berbohong, itu nggak mengakui kebenaran, nggak suka untuk menyampaikan apa yang benar, nggak jujur, apakah itu adalah karakter dia yang asli? Apakah dia mau seperti itu? Coba diajak bicara terus. Tapi memang ada pasti faktor-faktor yang menyebabkan dia seperti itu. Ini butuh lebih jauh lagi mungkin untuk counseling dan mentoring. Lalu berikan dia jalan. Kalau misalnya engkau butuh pertolongan di dalam menyelesaikan homework atau assignment, I'll be there for you to help. Just let me know, misalnya begitu. Itu memberikan dia jalan. Tapi kalau nggak ada jalan sama sekali, you are on your own, maka dia akan sangat mungkin sekali melakukan hal yang sama. Nanti kalau ada lagi, dia akan bohong lagi. Dia akan bohong lagi. Begitu. Kasih dia jalan. Bantu dia untuk ada resolusi. Ya, ini penting sekali untuk pertumbuhan dia. Sehingga dia lebih memilih untuk lebih jujur, ya, tidak berbohong, tetapi mau untuk mencari pertolongan ketika mengalami kesulitan. Begitu. Oke. Lalu berikutnya ada yang bertanya, ya selamat pagi Pak Ferry, dengan berbagai pengalaman pahit di dalam hidup, terdapat orang tua yang sepertinya berusaha membangun benteng bagi anak-anak mereka. Sebagai akibatnya, anak-anak tidak pernah merasakan penderitaan. Orang tua selalu berusaha untuk menyediakan semua keperluan dan keinginan mereka, dan selalu berusaha ada untuk membela dan membantu mereka di dalam setiap kesulitan yang dihadapi. Walaupun agak terlambat, bagaimana sebaiknya orang tua dapat memperkenalkan perjuangan kepada anak-anak mereka di usia remaja SMA tanpa mengakibatkan kerenggangan hubungan di antara mereka atau mengakibatkan anak-anak merasa tidak lagi dipedulikan. Terima kasih. Ini nanti kasus per kasus juga ya, karena saya blind tentang apa yang sudah terjadi, begitu. Biasanya memang kita perlu menyadari ada fasenya. Kalau anak-anak ketika dia masih kecil, lahir gitu ya, barusan lahir pertama kali, otomatis orang tua harus membantu anak ini mungkin 100% all the time, ya, kecuali untuk dia nangis, ya. Dia nangis gak perlu dibantu, dia bisa nangis sendiri. Tetapi kebutuhan dia kita mesti sediakan. Nah, ini biasanya 100%. Tapi akhirnya mengalami reduksi. Setelah dia sudah mulai belajar untuk bisa makan sendiri, kita mesti biarkan mereka belajar untuk bisa menggunakan tangannya, psikomotornya dia, sensori motor, untuk dia itu bisa makan sendiri. Menggunakan sensori motornya di tangannya, bisa makan sendiri. Tidak perlu lagi disuapin. Begitu. Nah, dari situ akhirnya ketika anak itu bertumbuh lebih jauh lagi, dia bisa direduksi lagi, ya, kita
pembantunya. Jadi misalnya dia sudah bisa jalan, nggak perlu lagi kita gendong dia kemana-mana, dia bisa kita tuntun untuk jalan sendiri, begitu. Nanti kalau sudah bisa sikat gigi sendiri, pakai pakaian sendiri, dan seterusnya, maka biarkan mereka itu punya space, punya ruang untuk menggunakan kemampuan dia, kemampuan berpikir, kemampuan di dalam skill dia untuk menyelesaikan masalah yang ada. Demikian juga dengan tugas-tugas di sekolah. Ya, tugas-tugas dari sekolah, jangan orang tua itu langsung ketika melihat tugas dari sekolah, orang tua yang kerjakan. Jangan, biarkan anak itu mengalami sendiri kesulitan, ya kan, lalu menggunakan semua yang sudah dipelajari oleh dia untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan tugas-tugas dari sekolah itu. Ya, jadi jangan buru-buru langsung dibantu. Ini bisa jadi habit. Kalau setiap assignment diberikan kepada murid, lalu orang tua selalu yang menyelesaikan tugas itu, maka anak itu akan merasa, oh ada orang tua aku kok, no problem. Ya, ini justru menjadi masalah yang lebih besar. Ketika dia menghadapi masalah-masalah yang lebih besar, itu dia akhirnya merasa ada orang tua aku kok bisa beresin. Ini nggak mengajarkan karakter buat anak. Justru dia akan semakin kerdil. Dia nggak bisa expanding ini punya skill dan kemampuan untuk menghadapi masalah atau menghadapi problem-problem yang dia hadapi. Gitu ya. Jadi harus diizinkan, harus biasakan orang tua itu ya untuk melihat anaknya mengalami kesulitan. Baru kalau memang itu di luar kemampuan dia, orang tua bisa pelan-pelan membantu mengintervensi, memberikan instruksi atau memberikan contoh. Jangan langsung menyelesaikan masalah yang ada, tapi berikan contoh terlebih dahulu. Apakah dia bisa menangkap? Ya, apakah dia bisa dengan secara kreatif menemukan prinsipnya lalu mengaplikasikannya kepada problem yang dihadapi oleh anak itu. Begitu. Jadi itu apa namanya? Jadi case-nya tuh misalnya anaknya itu dari keluarga yang mampu, yang kayak dari lahir itu sudah orang tuanya sudah mampu gitu, sudah berada di, atau istilahnya born with silver plate gitu misalnya ya. Kan biasanya orang tua nggak tega lihat anaknya susah gitu kan ya. Ya, kadang memang harus belajar mengizinkan anak itu mengalami kesulitan. Nggak apa-apa karena begini loh, karena environment itu bisa diatur sedemikian rupa untuk tetap aman, walaupun anak itu mengalami kesulitan. Karena ada monitor, ada mentoring, ada counseling dari orang tua. Ya, sehingga ketika anak mengalami kesulitan, justru dia akan mengalami pembelajaran. Seperti yang tadi disampaikan oleh Jack Maziro kan, ketika mau naik level itu harus ada yang namanya disequilibrium. Tapi disequilibrium ini yang harus kita perhatikan ya. Kalau ketika terjadi disequilibrium, sediakan yang namanya mentoring, ya, counseling, sehingga proses re-equilibriumnya itu menjadi proses yang sehat. Begitu. Oke, lalu bagaimana mendeteksi secara dini kalau anak-anak itu sudah mengalami depresi? Jadi gejala-gejalanya, gejala awalnya hingga, oh ini anaknya depresi. Biasanya detach dari social cues ya. Ketika ada detach dari social cues itu salah satu indikasi yang penting sekali untuk dilihat. Lalu ketika anak itu banyak kali kelihatan murung, karena anak itu lebih ekspresif ya dari orang dewasa. Orang dewasa sudah mempelajari gimana caranya untuk menampilkan satu wajah yang berbeda dengan apa yang dalam kondisi hatinya. Ya, misalnya aja dengan ditanya, "Hey, apa kabar?" Jawabannya selalu baik. Begitu. Anak-anak biasanya masih ini ya, di dalam hatinya itu kalau dia nggak baik ya dia akan ngomong aja, atau dengan wajah yang nggak menyenangkan dia nggak mau jawab. Begitu. Nah, kalau sudah muncul seperti itu beberapa kali, 2-3 kali, nah ini mesti dicari tahu what is the problem. Apa yang dialami oleh anak ini sehingga menimbulkan anak itu tidak bisa ini mengekspresikan sesuatu yang positif. Kemungkinan sekali itu adalah tanda-tanda dia mulai masuk mengalami kefrustrasian, stres yang bisa slippery slope untuk masuk ke dalam depresi. Gitu. Kesedihan yang kelihatan. Jadi dalam waktu yang lama dia kelihatan sedih, murung, lalu menyendiri, mengurung diri di kamar, nggak mau bersentuhan dengan orang-orang yang lain. Begitu. Nah, ini menunjukkan tanda-tandanya.
Anak-anak lebih kelihatan sebetulnya daripada orang dewasa. Tetapi anak-anak ini biasanya lebih sulit di dalam mengungkapkan, mengemukakan atau mengartikulasikan apa yang ada di dalam dirinya, karena memang secara kognitif belum full vocabulary-nya. Ya. Jadi kalau ada perubahan yang drastis gitu harus segera dicari tahu ya. Ya, lebih cepat lebih baik begitu. Nah, lalu kalau bagaimana cara kita mendidik anak agar memiliki mindset yang benar, terutama menghadapi new normal ini ya setelah pandemi, seperti LGBT, terutama di lingkungan dan media yang menganggap hal ini adalah sesuatu yang normal. Ya, ini adalah kasus global ya, ini masalah global, besar sekali. Saya tidak akan melabel itu adalah new normal. Itu adalah distraction, itu adalah problem yang besar sekali dalam society yang kita punya sekarang. Jadi jangan mengadopsi bahasa dunia yang mengatakan ini adalah the new normal, ini adalah sesuatu yang baik, yang menunjukkan perubahan di dalam dunia ini, maka kita harus beradaptasi terhadap itu. Saya akan menghindari istilah-istilah itu. Saya akan point out bahwa itu adalah masalah, begitu. Bahwa itu adalah satu gerakan atau suatu problem yang muncul sebetulnya sudah sejak lama, sudah puluhan bahkan ratusan ribuan tahun yang lalu, tapi sekarang ini mendapatkan momentumnya untuk menembus kepada masyarakat, kepada society. Give it the right name. Konghucu itu punya teori, namanya teori nama tepat ya, Chengming. Itu penting sekali untuk kita ajarkan pada anak kita. Kasih nama yang tepat. Jangan kasih nama gajah itu kucing. Ya, jangan kasih nama bebek itu ayam. Ini namanya bisa lain. Ketika nama itu lain, persepsinya lain. Ketika persepsi itu lain, meaningnya juga bisa lain. Maka kalau itu adalah sesuatu yang nggak sehat, jangan kasih nama normal, karena nggak normal. Begitu. Jadi kita harus true kepada esensinya. Kasih nama. Apa ini? Ya, lalu diskusikan dengan anak. Nah, karena kita lihat yang namanya iklan, waduh itu sudah di mana-mana iklan-iklan tentang LGBT misalnya. Ya, belum lagi sekarang ada namanya CRT, ya, itu critical race theory, ada wokeism dan segala macam. Itu perlu didiskusikan. Ketika kita punya waktu dengan anak-anak, ya, atau cari waktu dengan anak-anak, discuss it, dialogue it with them, supaya mereka itu memiliki fondasi yang baik, memiliki fondasi yang kuat. Sehingga mereka mulai punya worldview dan pandangan yang sehat. Jangan sampai mereka memiliki pandangan yang justru disetir oleh dunia. Dunia ini tidak karu-karuan, kacau luar biasa. Begitu. Maka seperti yang saya sebutkan tadi ya, tantangan oleh orang tua modern abad 21 itu adalah waktu buat anak. Maka kita jangan sampai kalah. Kalau kita sudah tahu bahwa ini tantangan yang ada, jangan sampai kita kalah oleh tantangan, maka saya sarankan semua orang tua ya, give time to your kids. Itu adalah precious, ya, sangat-sangat penting, luar biasa untuk pembentukan worldview dari anak kita. Jangan sampai kaget-kaget ketika anak pulang dari SMA tiba-tiba ternyata sudah mengadopsi konsep LGBT, sementara orang tua merasakan wah ini berbahaya sekali untuk kesehatan mental anak saya, tapi sudah telat. Mesti diskusikan sebelumnya, ya, kasih tahu apa yang benar, kasih tahu apa yang menjadi hal yang foundational, begitu. Oke. Ini ada pertanyaan tentang good deeds ya. Ini ada dua, tapi yang pertama dulu aja. Apakah ada contoh yang dimaksud dengan good deeds project? Jadi yang ya contohnya. Contoh sederhana aja di rumah ya, misalnya. Kita kalau lihat orang tua itu sudah kerja, pulang capek, masih cuci piring. Ya, nah ini coba sih pikirkan secara strategis. Anak-anak ikut sertakan. Apa sih yang baik sebagai anak berpartisipasi, ikut serta di dalam kesehatan rumah tangga? Misalnya anak bisa akhirnya memunculkan satu ide, oh ya bisa bantu mama, bisa bantu papa, misalnya bersihkan cuci kora-kora gitu ya, washing dishes, cuci piring, segala macam gitu ya, atau bersihkan meja, atau mengepel lantai.
Itu adalah good deeds project, nggak harus dilakukan pada hari sekolah, nggak harus dilakukan pada hari kerja. Misalnya start small, misalnya bisa dilakukan mulai dari weekend, hari Minggu atau hari Sabtu gitu ya, atau hari Minggu. Itu bisa dipakai untuk good deeds. Setelah itu duduk sama-sama diskusikan, begitu. Ya, hal-hal apa yang akhirnya bisa ini ya, bisa menyentuh hati mereka. Lalu pandangannya mereka apa? Mereka nggak suka misalnya. Oke, nggak sukanya kenapa? Terus dibawa kepada orang tua sendiri. Misalnya orang tua bisa menceritakan, ya orang tua juga nggak suka ya tiap kali harus mencuci sedemikian banyak bertumpuk-tumpuk 1 jam 2 jam. Tapi kita harus lakukan. Kenapa harus lakukan? Karena kalau nggak dilakukan, misalnya contoh aja, kalau nggak dilakukan ya nggak ada piring setelah itu. Kan kita nggak bisa pakai piring yang kotor untuk kita makan, maka harus dilakukan. Nah, dari situ ini adalah satu hal yang baik sebetulnya. Lalu diskusikan baiknya di mana? Oh, baiknya bisa membantu orang tua, ya bisa mereduksi tingkat stres, bisa mereduksi kesulitan dan seterusnya. Yang akhirnya justru memberikan efek positif bagi orang tua. Orang tua bisa lebih tenang, orang tua bisa lebih calm, misalnya begitu. Atau bisa melihat kanan dan kiri, misalnya ada tetangga yang membutuhkan bantuan, misalnya butuh untuk ini ya, untuk membetulkan pagernya, misalnya ini contoh aja ya. Mungkin kita bisa bersama-sama dengan anak punya proyek untuk ya membantu tetangga yang butuh pagernya untuk dibetulkan, begitu. Atau butuh ada tetangga yang butuh untuk anaknya dijaga, misalnya anak itu balita dijaga sementara orang tuanya harus pergi, urusan yang penting sekali. Nah, itu adalah good deeds ya yang perlu mulai dilatihkan untuk anak itu mengalami doing something for other people yang sifatnya baik, gitu. Oke, lalu semisal anaknya ini sudah melakukan good deeds, misalnya sekarang karena anak sudah merasa mempunyai uang saku yang cukup, banyak sekarang, jika teman di kelasnya ulang tahun, dia ingin membelikan temannya hadiah. Nah, saya ini kok jadi kepikiran, apa ini juga betul ya? Karena saya sempat menyetuskan, kamu kayak gini, jangan berharap nanti kalau kamu yang ulang tahun, temanmu harus belikan kamu hadiah. Apa saya yang salah? Atau sebaiknya apa yang harus saya lakukan ya Pak, dalam menyikapi perilaku anak seperti ini? Memberikan hadiah. Iya, ini rada lain ya kelihatannya ya. Apa yang sudah disampaikan ke anak dan anak menangkapnya seperti apa itu juga mesti mesti cari tahu lebih jauh lagi. Cuman yang jelas memberikan hadiah bukan hal yang negatif, tetapi bisa menjadi hal yang negatif, begitu. Apalagi kalau kita ini ya memiliki motivasi ketika memberikan hadiah itu adalah ada hadiah balik ketika kita juga ulang tahun atau apa gitu ya. Jadi kalau memang mau memberikan sesuatu yang baik itu ajarkan kepada mereka jangan mengharapkan bayaran, jangan mengharapkan ini ya balasan kebaikan. Ya, nah regardless apakah ini adalah memberikan hadiah atau memberikan sembako atau menolong teman, jangan mengharapkan anak itu, orang lain itu membalas kebaikan kita, begitu. Memang secara normal itu orang yang dalam kondisi yang baik itu akan memberikan balasan. Apalagi di dalam konteks Asia. Ya kita tahu dalam konteks Asia kalau ini kita mengirimkan sesuatu misalnya kue bulan atau apa gitu ya, nanti dibalesin hal yang sama. Nah, itu ekspektasi secara norma secara sosial begitu. Cuman good deeds itu seharusnya kita ajarkan, latihkan kepada anak jangan mengharapkan ada bayaran atau jangan mengharapkan ada balasan kebaikan kepada kita sehingga tidak mendapati diri itu memiliki motivasi atau memiliki harapan untuk mendapatkan balasan, begitu. Karena kalau balasannya nggak ada, balasan kebaikannya nggak ada, kita sakit hati nanti, begitu. Nah nanti kalau misalnya ada, misalnya anak sudah dilatih seperti tadi, misalnya dibilangin untuk melakukan good deeds, lalu kalau anak itu berkata, itu kan tugas mama papa, saat ortu minta untuk bantu atau ambil bagian dalam pekerjaan rumah tangga tersebut, nah itu bagaimana itu bilangin anaknya? Ini perlu kreativitas ya.
ngomongnya dengan intonasi seperti apa, guyonan, atau ngomongnya dengan intonasi yang serius, yang siap bertengkar, atau bagaimana. Ini kita menghadapinya juga perlu kreatif, begitu. Ya, saya punya profesor. Saya kasih contoh aja ya. Profesor saya dulu namanya ini ya Perry Downs, profesor dalam ini ya pendidikan. Suatu saat anaknya itu pulang rumah, rambutnya nggak karu-karuan, disemir kanan kiri gitu ya, ini hijau, situ ungu, situ merah dan segala macam gitu. Lalu pakai pakaiannya itu yang punk rock begitu. Wah kacau deh pokoknya. Anaknya masih remaja. Lalu orang tuanya, profesor saya, si Perry, ini ngomong sama anaknya, hei kamu kenapa kok pakai pakaian begini? Dia ceritakan, wah ini lagi ngetren sekarang Pak, ini lagi baik sekali. Tapi kelihatannya kan kurang enak dipandang begitu loh. Ya nggak apa-apa toh, ini kan sekarang zamannya seperti ini. Aku kan masih muda, Papa kan sudah tua. Oke. Papanya diam aja, ini kreatifnya dia ya, papanya diam aja. Lalu suatu saat dia ngomong sama papanya, Pak, ini temanku mau datang ke rumah, mau study sama-sama. Oke. It's good, oke. Lalu ketika temannya datang, mereka sudah mulai study sama-sama di living room. Papanya keluar tiba-tiba menggunakan pakaian yang punk rock, gitu, model rambutnya ngacak-acakan begitu. Anaknya lihat ini kaget, apa kok begini? Langsung cepet-cepet papanya didatengin, didorong masuk lagi ke kamar ya, nggak boleh keluar karena nanti kalau teman-temannya kelihatan papanya dia seperti itu pasti jadi rame pembicaraan. Lalu ngomong, Pak, what are you doing? Kenapa kamu pakai pakaian seperti ini? Kenapa kamu tampil seperti ini? Bapaknya senyum. Ini kan tren zaman sekarang. Seperti yang kamu bilang kan. Ini kan tren zaman sekarang. Papa juga kepengen coba. Nah dari situ anaknya tiba-tiba deng. Dia langsung belajar. Iya ya nggak boleh kayak gini sama papa. Sejak saat itu dia berubah. Ya, nggak berbuat hal yang aneh-aneh begitu lagi. Ini kreativitas. Nggak ada satu ini jawaban yang one size fits all. Maksudnya tuh begitu. Kita mesti kreatif. Kalau anak ngomong seperti itu, kita mesti tanggapinya juga harus kreatif. Kita mesti bisa membaca non-verbal communication-nya seperti apa. Kalau guyonan, tanggapi dengan guyonan. Kalau ini serius, duduk dengan sama-sama. Apa yang namanya tugas? What is duty? Apa yang menjadi tugas orang tua, apa yang menjadi tugas anak-anak? Apa yang menjadi praktis, apa yang menjadi exercise, dan seterusnya. Ya. Lalu bagaimana cara untuk mendesain suffering di dalam mendidik anak yang nanti akan membentuk karakter yang baik? Suffering gitu ya. Jangan didesain. Ya, makanya tadi saya sudah kasih warning ya, jangan mendesain suffering, jangan bikin itu menjadi kurikulum. Suffering itu akan datang secara alamiah ketika kita melakukan sesuatu yang baik. Ya, secara otomatis karena dunia ini bukan dunia yang bisa menanggapi perbuatan baik dengan baik, begitu. Seringkali apa yang baik kita lakukan itu kembali kepada kita dengan sesuatu yang menyakitkan. Gitu. Yang engkau desain itu adalah perbuatan baik. Yang engkau desain adalah project yang sifatnya melakukan perbuatan baik. Bukan mendesain sufferingnya. Jangan mendesain suffering. Ya, berbahaya sekali. Oke. Sebentar. Lalu pertanyaan berikutnya. Selamat malam Pak Ferry. Bapak tadi sempat mention bahwa bagian lain yang harus dikerjakan adalah mentoring dan counseling. Counseling di sini bagaimana ya Pak ya batasannya? Apakah counseling yang dilakukan profesional atau kita yang awam mempelajari prinsip-prinsip counseling lalu melakukannya kepada anak? Ya, saya bisa jawab hal ini begini. Perlu mempelajari basic principle of counseling. Counsel itu sebetulnya sederhana, berikan nasihat, ya kan? Istilah counsel itu adalah nasihat. Nah, di sini kita mesti tahu prinsip-prinsipnya. Nah, prinsip-prinsip dalam counseling itu yang paling sederhana adalah kita bukan sebagai pihak yang know it all, yang punya semua jawabannya, bahkan sebelum anak itu memberikan explanation atau penjelasan mengenai apa yang dia alami, apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Ya, justru salah satu fungsi yang paling penting di dalam kita itu counseling itu adalah mencari tahu apa sih yang menjadi masalah yang terutama. Mendeteksi itu, lalu mengidentifikasi, lalu menafsirkan. Ya, nah ada caranya, bukan melulu dengan pertanyaan sifatnya interrogatif, tetapi juga dengan mirroring. Ya, dalam arti
biarkan anak itu memiliki safe space untuk cerita. Ada satu cara, teknik ini adalah teknik yang nggak gampang dilakukan. Kita punya kecenderungan untuk memberikan interrogative questions. Saya bilang lebih baik itu ditunda, ditahan. Sekali-sekali perlu munculkan pertanyaan yang bisa uncovering what is the background. Tapi tidak boleh melulu, misalnya memberondong dengan pertanyaan yang sifatnya interrogatif seperti itu 10 kali, 12 kali, 20 kali. Ya, itu anaknya akhirnya capek, dia merasa diinterogasi. Tapi lebih baik sifatnya mirroring. Dalam arti begini, misalnya anak cerita, aku capek, aku susah, aku sedih, mengalami begini. Kita mirror aja mengatakan, oh jadi kamu mengalami kesedihan seperti ini gara-gara itu. Itu adalah konfirmasi. Jadi ketika kita mirror, itu mengkonfirmasi. Dalam arti begini, I understand. Kita mengatakan I understand, tetapi dengan cara mengkonfirmasi apa yang dia sampaikan. Dengan begitu dia merasa dimengerti. Ketika dia merasa dimengerti, dia memiliki space, memiliki dorongan untuk cerita lebih lanjut. Iya, karena temanku itu begini, dia berbuat begini. Ya, akhirnya lebih banyak lagi bahannya kan. Nah, ini yang kita butuhkan. The capital, the information, ya kan, bahannya untuk kita bisa mengerti lebih jauh problemnya itu apa. Apa yang menyebabkan anak kita merasa seperti itu. Begitu. Nah, sekali-sekali pertanyaan yang sifatnya ini ya mencari tahu informasi yang nggak muncul, misalnya bertanya nama temanmu tadi siapa, misalnya namanya Harun atau namanya siapa begitu ya. Oh, jadi supaya nanti ketika waktu kita ini ya mirroring lagi, kita bisa menggunakan nama anak itu dengan lebih tepat. Oh, jadi Harun bilang begini kepada kamu, begitu. Ya. Lalu bagaimana mengetahui kalau sesuatu itu sudah di luar batasan kemampuan anak, Bang Tawi? Secara repetisi ya, kalau kelihatan memang anak itu misalnya menghadapi matematika, begitu. Sederhananya kita ambil matematika aja ya. Lalu menghadapi problem matematika itu, dia resortnya kepada rumus yang sama atau cara yang sama, terus menerus, itu batasnya dia. Pengertian dia cuma sampai di situ. Nah, kita yang memiliki pengertian lebih, kita bisa bantu dia untuk melihatnya dari perspektif yang lain. Coba dilihat dari perspektif ini, lalu didiskusikan. Saya berapa kali juga mengalami seperti itu. Kalau kita nggak ngerti, oke, pause. Nanti ya kita diskusikan nanti. Mungkin kita bisa Google terlebih dahulu atau baca textbooknya untuk bisa lebih mengerti. Atau lihat note dari ini gurunya. Itu dia mengajarkan yang cara seperti apa. Lalu kita coba dulu. Anak biarkan skip dulu pertanyaan itu, dia bisa lakukan pertanyaan yang lain. Lalu setelah itu kita bisa comeback. Coba kalau dia dari perspektif ini gimana? Begitu. Nah, ketika anak diajar untuk melihat dari perspektif yang lain, dia mungkin pada saat itu klik, oh iya ya, now I understand. Nah, aku bisa nyoba menggunakan ini, akhirnya jawabannya seperti apa. Kalau sudah bisa, biarkan. Begitu. Ya, kalau belum bisa, menggunakan angle yang lain lagi. Gitu. Tapi dengan anak itu ini ya repetisi 2 kali 3 kali menghadapi tes yang sama, menghadapi problem yang sama, menggunakan cara yang sama, hasilnya juga sama, maka di situ menunjukkan bahwa itu adalah limitnya dia. Begitu. Oke. Nah, ini bagaimana saya bisa memberi nasihat kepada anak saya yang umurnya 15 tahun untuk dia menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya karena dia sibuk dengan HP dan game. Dia melakukan apapun sambil lihat HP. Kalau dia melakukan suatu tugas sering salah karena dilakukan sekenanya, supaya dia bisa cepat main game. Bagaimana saya sebagai single parent, ini dari mamanya, sebagai mama single parent, memberitahu dia karena dia bisa membantah dengan suara yang lebih lantang, semua yang dikerjakan dengan mengeluh terlebih dahulu, paling sedikit dengan helaan nafas. Gitu. Iya. Ini kasus per kasus lagi ya. Memang bukan hal yang gampang. Apalagi menghadapi anak usia 15 tahun. Di masa yang sebelumnya saya sudah menyampaikan kira-kira anak umur itu 14, 15, 16 itu peak ya. Di dalam masa remaja yang very difficult to deal with. Tidak semua, tetapi mayoritas.
secara kreatif kita bisa ini ya banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi tiap keluarga nanti berbeda-beda, tiap kasus itu lain-lain. Saya nggak bisa kasih sekali lagi one size fits all. Ya, yang profesor saya lakukan tadi adalah dengan cara dalam tanda petik mirroring apa yang dilakukan oleh anaknya. Kalau anaknya misalnya ini contoh aja dalam pikiran saya, jangan buru-buru dilakukan. Kalau memang butuh untuk cari counsel yang lebih ini ya, yang lebih tepat, silakan cari counsel yang lebih tepat. Cuman contoh aja kira-kira yang dilakukan oleh profesor saya kalau seperti itu adalah begini, dia akan menjawab anak itu kalau butuh apa-apa kepada kita adalah dengan handphone. Kalau anaknya marah-marah, kita juga dengan handphone di depan kita juga menyampaikan reaksi yang seperti yang dia lakukan. Itu yang profesor saya lakukan. Yang akhirnya boom kena kepada kepala anaknya dan akhirnya anaknya berubah. Begitu. Tidak semuanya bisa begini. Tetapi itu kreativitas yang dilakukan oleh profesor saya sehingga ada respon positif akhirnya. Begitu. Nah, ini tergantung ya, setiap hal itu nanti, setiap kasus itu beda-beda. Oke. Lalu ada pertanyaan berikutnya, kalau misalnya anak disuruh belajar, lalu banyak dengan beberapa alasan, dan anak itu akhirnya setelah dibilang-bilangin, akhirnya dia melakukannya. Tapi walaupun anaknya misalnya tidak suka dengan pelajaran tersebut atau misalnya males-malesan. Nah, apakah itu bagaimana cara mengatasinya supaya anaknya tidak mengeluh atau tidak bisa melakukannya dengan senang hati? Sekarang goalnya apa dulu? Apakah goalnya adalah anak itu nggak boleh mengeluh sama sekali? Harus menghadapi semua PR dari sekolah atau tugas belajar itu dengan hati yang ceria. Nah, itu juga perlu didefinisikan. Hati yang ceria itu seperti apa? Yang smiling, ya kan? Yang energi, yang happy. Barusan kita bisa merasa, oh ya seneng, oke, itu goal tercapai. Atau yang seperti apa? Itu Bapak Ibu mesti mendefinisikan terlebih dahulu. Nah, setiap anak sekali lagi berbeda-beda. Mungkin ada yang dia mengeluh, tapi sebetulnya dia mengerjakannya. Keluhan itu hanya cetusan aja namanya anak. Dia karena apa namanya, dia ada hal yang lain yang dia lebih suka lakukan, tapi ini harus dia lakukan, dia tahu ya dia cuma mengeluh aja, gitu kan. Tapi akhirnya tetap dilakukan oleh dia. Gitu. Kalau cuma begitu ya kita mungkin nggak terlalu perlu untuk bereaksi bagaimana. Ya, tapi kalau keluhannya itu sifatnya sudah sangat negatif, bisa menimbulkan kemarahan, bisa menimbulkan depresi. Nah, ini yang kita mesti ini hadapin ya, intervensi. Nah, sekali lagi ini kasus per kasus itu lain ya. Keluhan-keluhan itu bisa macam-macam levelnya. Ya, dan statement yang dimunculkan oleh anak juga statement yang seperti apa. Begitu. Bukan cuma statement secara verbal, non-verbalnya bagaimana. Lalu juga mesti di-cross-kan dengan nilai dia ini ya, hasilnya seperti apa. Lalu bagaimana komentar guru di sekolah dan seterusnya. Ya, jadi itu yang mesti kita gali ya. Begitu banyak informasi yang saya nggak bisa selesaikan hanya dengan mendapatkan informasi yang tadi dibacakan. Begitu. Oke. Ya, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalnya Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi, silakan. Kalau enggak, ini adalah pertanyaan yang terakhir. Kalau misalnya orang tua itu mengurangi proteksinya, maksudnya kayak memberikan yang lebih besar lagi kepada anaknya, maksudnya kayak melatih itu ya supaya menjadi lebih baik gitu, mengurangi proteksinya, anak itu merasa dibuang. Nah, itu bagaimana ya Pak Dari? Ketika anak ditemani, dia tidak akan merasa dibuang. Dia akan merasa dibuang kalau dia dibiarkan sendiri, ya diisolasi. Dalam arti pintunya kita juga kita tutup. Tapi ketika kita itu membiarkan anak itu mengalami kesulitan, itu menghadapi masalahnya sendiri, pintu kita jangan ditutup. Pintu kita mesti dibuka. Jadi contohnya adalah kita ngomong dengan anak, hey kalau kamu butuh pertolongan, langsung cari papa atau cari mama. Kita open.
ya, no problem. Dimanapun papa misalnya lagi ada di ruang baca atau apa, cari papa, nanti papa akan bantu, misalnya begitu. Ya, atau kalaupun papa ada di sebelahnya, tapi kalau papa nggak pedulikan, itu juga menutup pintu. Begitu. Jadi kalau anak itu butuh bantuan, kita masih segera dengan cepat. Dan kalau kita pas lagi masih konsentrasi, butuh waktu kira-kira 5 menit diinterupsi oleh anak, kita ngomong aja kepada anak kita dengan gentle, 5 menit lagi ya, nggak apa-apa ya, 5 menit lagi papa selesaikan ini, setelah itu papa langsung cepat ke kamu, misalnya begitu. Nah itu membuka safe space. Anak itu bisa datang kepada kita sewaktu dia tidak akan merasa abandoned, dia justru merasa di welcome. Begitu. Kalau anak-anak SD yang umur 4 dan 6, kelas 4 dan 6 ya, jadi lebih ke preteens ya. Sebaiknya belajar itu dibimbing, dibantu urusin tugas-tugas, atau dibiarkan mandiri ya? Thank you. Secara umum itu guru mengerti. Secara umum ini ya saya bilang ya. Apalagi mereka yang sudah melalui sekolah guru yang diajarkan perkembangan psikologi dari anak-anak. Mereka biasanya mengerti, oh anak usia sekian tugasnya seperti ini, anak usia sekian tugasnya seperti ini. Nggak boleh melebihi, karena kalau melebihi anak ini nanti makin bingung, frustrasi, malah nggak bisa mengerjakan tugasnya. Nah, kalau kita melihat anak itu dapat tugas dan tugas itu sesuai dengan proporsi dia, maka biarkan dia mengalami sendiri, biarkan dia handling. Sekali lagi, kalau dia nggak bisa, kalau dia terus-menerus repeating the same mistake, nah itu kita lihat limit dia. Jadi perlu ada intervensi, begitu. Tapi kalau kita melihat ada tugas itu kelewatan, ya, karena namanya manusia ya, guru juga manusia. Kadang nggak bisa precise, kadang juga kelewatan yang terlalu berat dan segala macam. Maka kita perlu komunikasikan kepada gurunya. Usia kalau 4 sampai 6 tahun itu biasanya ini ya, atau ini kelas 4 atau sampai kelas 6? Kelas 4 dan 6. Nah, kelas 4 sampai kelas 6 itu kadang anak-anak masih takut-takut yang ngomong dengan guru. Nah, tapi kalau saya sendiri itu biasanya encourage anak untuk ngomong kepada gurunya. Itu jalur pertama. Kalau gurunya masih nggak mau dengar, nanti orang tuanya juga bisa ikut menyampaikan kepada gurunya. Biasanya kalau guru-guru itu mengerti tentang ini problem di dalam lesson plan, ya misalnya strategi di dalam memberikan assignment dan segala macam, ada kadang terlalu lebih dan bagaimana, itu gurunya ketika diajak ngomong, dia akan open. Dan dia mengatakan, oh kalau anaknya itu kerjakan PR lebih dari 30 menit, kasih tahu saya. Feedback. Karena di dalam assessment itu kan ada formative assessment, ada summative assessment. Tidak semuanya summative assessment. Summative assessment itu nanti yang ujian itu. Tapi formative assessment itu sifatnya memberikan feedback, tahu anak itu levelnya di mana. Ya. Sehingga gurunya nanti juga tahu, oh ya aku ngerti, nanti aku akan adjust assessment, adjust tugas-tugasnya seperti apa. Begitu. Nah, ini feedback yang diperlukan, yang dibutuhkan. Nah, seringkali memang guru-guru itu nanti akan open mengatakan, oh ya kalau sampai anakmu itu kerjakan lebih dari 30 menit, kasih tahu saya. Pokoknya 30 menit selesai, berhenti untuk PR ini. Kalau lebih dari itu, kasih tahu saya. Nanti ke depannya, assessment-nya atau assignment-nya itu akan berubah untuk mengakomodasi murid-muridnya. Begitu. Oke. Ada beberapa pertanyaan lagi. Ini nanti, sebentar. Ini, saya ingin menanyakan bagaimana menjadi sahabat untuk anak remaja yang introvert. Maksudnya anaknya yang introvert itu gimana caranya supaya anaknya mau membuka diri gitu kali ya. Perlu saya kasih tahu, ini orang tua ngomong tentang anaknya sendiri kan, jadi bukan iya. Ya, oke. Orang tua kepada anak, they are not your friends, you are not their friends. Jadi ini yang pertama ya, prinsip yang pertama dan yang utama. Parents are not their children's friends. Harus digarisbawahi. Dunia itu berusaha menekan orang tua untuk memaksa orang tua untuk menjadi teman bagi anaknya. You can never be their friends. Okay? They can be your equal at one time. Ketika mereka itu sudah menjadi dewasa, sudah menikah, punya anak sendiri, levelnya equal, tetapi mereka tetap your children. Oke.
but you can never be their friends. Karena rule-nya memang diaturkan oleh Tuhan sudah berbeda. Kamu akan terus menjadi orang tua dari anak. Karena di dalam pikiran anak yang namanya friend itu betul-betul totally equal. Ya. Jadi jangan menggunakan kata itu. Karena kalau engkau menggunakan kata itu, engkau akan dipandang oleh anakmu sebagai teman sama dengan dia memperlakukan teman-temannya di sekolah, engkau akan tersinggung. Jangan. Ya, engkau harus kasih boundary. You are my child. I am your parent. Nah, setelah itu, but I will be there for you, to guide you, to help you, to accompany you whenever you have difficulties. Ya, nah ini yang harus diselesaikan terlebih dahulu. Kalau anak itu mengalami kesulitan, sekali lagi open your door. Ya, buka pintumu besar-besar, lebar-lebar. Anak itu datang, jangan ditolak, jangan disuruh pergi, tapi welcome. Ya, dengan gentle, ya, dengan interest, engkau betul-betul kepingin tahu apa yang menjadi masalahnya dia dan betul-betul ingin menolong. Ya, ekspresikan itu dengan jelas kepada anak. Begitu. Jadi dicoba terus sampai anaknya yang introvert itu mau membuka diri dan maksudnya menceritakan apa yang menjadi masalahnya gitu ya. Ya, be there. Jadi presence itu sangat penting sekali. Di dalam ilmu counseling, presence itu 90% of the time solving the problem. Ya, 90%. Sisanya itu cuma 10%. Tapi 90% of the time you need to be there. Dan maksudnya be present itu adalah betul-betul bisa dirasakan loh your present. Bukan cuma ya, ada di rumah yang sama. Tapi satunya di ruang yang lain, satunya di ruang lain, satunya urusan sendiri, satunya urusan sendiri. It's not being present. Being present itu betul-betul kehadiranmu dirasakan oleh anaknya. Begitu. Oke, thank you. Ini lalu bagaimana menghadapi anak suka menunda atau tidak mau menjalankan tugas dan kewajibannya? Ya, procrastinating ya, suka menunda. Ini penyakitnya kita semua. Biasanya sesuatu yang sulit kita akan tunda, sesuatu yang kita nggak terlalu suka kita akan tunda, sesuatu yang kita suka kita lakukan langsung, begitu. Yang menjadi diskusi yang sangat menarik itu adalah, is it my duty? Apa yang aku lakukan itu seharusnya prioritasnya seperti apa? Nah ini yang diskusi-diskusinya nanti berkembangnya ke arah sana. Ya, sekali lagi jangan hanya kasih tahu mereka, lecture no more. Kalau kita cuma kasih lecture, kasih perintah, anak itu nggak respon dengan positif biasanya. Kasih model. Mungkin kita yang jadi contohnya anak-anak kita itu ini ya menunda. Mungkin, saya nggak tahu ya. Cuman mungkin, kalau kita berefleksi mungkin. Kalau kita ingin supaya anak kita itu belajar nggak menunda, tunjukkan kepada mereka bahwa kita itu nggak menunda. Jangan hanya kasih tahu, tapi tunjukkan kepada mereka. Misalnya ya anak kita jatuh dari sepeda, kita nggak tunda kan? Kita cepat-cepat tolong kan? Kita nggak, oh duduk dulu, tunda dulu, aduh, anak teriak-teriak, aduh sakit, kita tunggu dulu. Kan nggak begitu. Tunjukkan kepada dia bahwa ada hal yang penting yang kita harus attend secara langsung. Tugas-tugas misalnya itu adalah hal yang masuk prioritas. Ya, nah kita mesti ajarkan anak untuk memprioritaskan mana yang mesti dilakukan terlebih dahulu dan seterusnya. Dari hal yang sederhana, dari bangun pagi apa yang dilakukan terlebih dahulu? Apakah bangun pagi yang dilakukan terlebih dahulu adalah main game, buka PS5 ya atau buka Nintendo lalu main terlebih dahulu, atau ada prioritasnya misalnya masuk kamar mandi, cuci muka, brush teeth, siap-siap gitu ya, lalu makan pagi dan seterusnya. Nah ini masih diajarkan, kenapa kok begini? Kenapa kok begitu? Ya. Ya, ini lalu pertanyaan yang terakhir nih ya. Bagaimana jika ada guru yang kurang care dan kurang mengerti psikologi perkembangan anak? Apakah dibiarkan saja anak menghadapi sebagai bentuk suffering? Oh jangan, itu berarti unnecessary suffering. Ya, perlu dikomunikasikan kepada gurunya. Ya, biasanya sekolah itu open untuk feedback dari orang tua.
Mau nggak mau, orang tua itu salah satu bagian yang sangat penting sekali untuk kelangsungan proses belajar mengajar di sekolah. Ya, itu feedback yang penting sekali. Bagi para guru yang ada di sana, jangan tutup pintumu juga orang tua, open it kalau ada feedback. Nah, sampaikan kepada gurunya. Kalau gurunya dirasa ini ya memberikan PR atau assignment itu terlalu berat, sampaikan. Tapi jangan buru-buru mengambil kesimpulan gurunya tidak mengerti tentang psikologi perkembangan. Mungkin mereka tidak mengerti, tapi mungkin mereka mengerti, cuman pada saat itu dia lengah, keliru memberikan tugas, memberikan assignment yang terlalu berat. Kasih aja feedbacknya kepada mereka. Nah, kalau memang terus-menerus akhirnya repetisi 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali itu masih seperti itu, eskalasi. Ya, gurunya pasti punya supervisor. Ngomong kepada supervisornya, kepala departemennya, atau kalau sekolahnya lebih kecil biasanya naik ke kepala sekolahnya, ngomong kepada kepala sekolahnya. Begitu. Supaya sekolah aware, pihak leadership, pihak administrasi itu aware, oh ternyata ada sedikit masalah ini dari assignment yang disampaikan oleh guru ini. Lalu kepala sekolahnya yang bisa menyampaikan kepada guru itu. Nah, tapi mulailah dengan komunikasi dengan gurunya. Jangan buru-buru langsung naik kepada kepala sekolahnya. Kepada gurunya dulu. Kalau saya sebagai kepala sekolah, saya biasanya akan tanya dulu kepada orang tuanya, kamu sudah ngomong sama gurunya belum? Gitu. Nah, gurunya, kalau belum, saya akan sarankan kepada orang tuanya ngomong sama gurunya dulu. Kalau bisa diselesaikan pada level itu, nggak perlu eskalasi sampai kepada kepada kepala sekolah. Kalau nggak bisa diselesaikan, bisa eskalasi kepada level supervisornya. Begitu. Secara administrasi sekolah biasanya itu jauh lebih baik, jauh lebih smooth daripada belum apa-apa langsung naik kepada yang lebih tinggi.